Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah begitu banyak telah mencurahkan berbagai bentuk kenikmatan kepada diri kita, sehingga kita mampu untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencurahkan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk kembali iman yang ada di dalam diri kita, sehingga alhamdulillah kita dapat berhadir kembali di salah satu momentum terbaik, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, yang mana semoga dengan salawat dan salam tadi ini merupakan langkah awal kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, innal iman la yakhluqu kama yakhluqus saum. Iman itu jemaah, Nabi perumpamakan seperti layaknya pakaian yang kau gunakan. Iman itu layaknya seperti pakaian yang kita gunakan. Ada satu pakaian yang sering kita pakai, itu aja. Pakai cuci. Yang mana lambat laun pakaian tadi ini akan nampak usang dan pudar, jemaah. Demikian juga lah layaknya iman yang ada di dalam hatimu, itu bisa seiring berjalannya waktu hilang, runtuh dan pudar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajdidu imanakum. Marilah, kata Rasul, perbaharilah imanmu. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan, alhamdulillah, keimanan sangat naik drastis. Karena situasi, keadaan, kondisi sangat menuntut dan mendukung kita menjadi hamba Allah. Tetapi setelah berpalingnya dan ditinggalkannya kita di dalam bulan Ramadan tadi ini, mulai meredup dan meredup. Dan salah satu cara agar kita senantiasa iman tadi stabil, terkhusus di bulan Syawal ini jemaah, ada setidaknya 5 momen sejarah yang tak boleh kau lupakan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah perjelas di dalam ayat Al-Qur'an
dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 hal ini sehingga ini menyebabkan pijakan awal kita untuk menaikkan iman lagi, terkhusus di bulan Syawal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun bid'ah rumah tangga, menikahi istri yang beliau cintai dan sayangi, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kapankah beliau menikahi Bunda Aisyah? Simak apa yang telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Imam Muslim. Bunda Aisyah mengatakan kepada kita, tazawwazani Rasulullah fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Wa tabanna alayya fi Syawal, dan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Fama kana nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahza indahu minni. Siapa lagi di antara istri-istri Nabi yang lebih istimewa dari diriku? Para ulama Syafi'i mengambil istinbat dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini, sangat istimewa bagi seorang untuk melakukan akad nikah, membangun rumah tangga. Yang siap menikahkan anaknya, nikahkanlah dia di bulan Syawal. Yang belum menikah, menikah di bulan Syawal. Agar membantah sebuah keyakinan jahiliyah. Mereka meyakini bahwasannya siapapun yang melakukan sebuah akad di bulan Syawal, pernikahannya enggak langgeng, pernikahannya cepat sebentar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan langsung, ingin membantah keyakinan ini jemaah. Terlebih lagi jemaah kaum muslimin, salah satu ibadah yang paling istimewa bagi seorang adalah dia mempersiapkan diri untuk menikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, wahai para pemudi, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Siapa yang sudah memiliki kemampuan finansial, fisikmu oke, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu bisa meredam dan menundukkan pandangan. Terlalu kita banyak memandang yang tidak baik, yang belum halal, menjadi hisab bagi kita. Wa aghaddu, dan lebih baik untuk kemaluan. Lihat jemaah, momen sejarah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, sejarah yang kedua membuktikan kepada kita bagaimana satu peperangan hebat yang terjadi, kekalahan yang terpedih di barisan kaum muslimin menjadikan kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka. Karena apa? Sebuah kesalahan yang mereka lakukan dari diri mereka sendiri. Mungkin tak lekang dari waktu, dari memori kita, perang Uhud jemaah. Salah satu perang yang di Bukit Uhud menjadi sejarah, pukulan telak bagi kaum muslimin. Betapa sedihnya mereka, yang mana Allah turunkan ayat 60 ayat di dalam surah Al-Imran. Ini sebagai pengingat bagi kita bahwasannya satu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita cerna dan tidak bisa kita amalkan. Lihat, Allah berikan kekalahan sampai detik ini juga coba. Pedih memang. 70 orang sahabat Nabi meninggal. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, pun meninggal di zaman itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang memori itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Bukankah tak kala kalian menimpa kekalahan pada diri kalian, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendabalkan kekalahan kepada mereka di perang Badar? Allah berikan kemenangan.
tepat di belakang perang Uhud Allah berikan kekalahan. Pertanyaannya, kul, dari mana ini? Kok bisa kita kalah? Allah katakan, kul huwa min indi anfusikum. Itulah dari diri kalian sendiri. Kenapa jemaah? Karena sebagian para sahabat tidak mendengarkan instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpukul balik mundur, kekalahan demi kekalahan, sahabat meninggal, sedih mereka. Lihat, itu permasalahan dunia. Apalagi kalau permasalahan agamamu yang merupakan urusan akhiratmu, ada satu permasalahan yang kau tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerugian jemaah, dunia dan akhirat. Maka jemaah kaum muslimin, ambil pelajaran di bulan Syawal. Bagaimana kekalahan di perang Uhud ini karena ulah dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga jemaah, momen sejarah berdarah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq. Di tahun 5 Hijriah, di bulan Syawal terjadi juga peperangannya. Kenapa disebut perang Khandaq? Merupakan ide cemerlang dari salah seorang sahabat Nabi yang bukan dari kalangan Arab, Salman Al-Farisi. Meminta kepada Nabi untuk dibuatkan parit untuk menghalau barisan Ahzab. Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Karena orang kafir Quraisy bersekutu dengan kabilah-kabilah yang lain. Bani Sulaim, Ghatafan, Bani Murrah, Al-Ashja', 5 jemaah. Quraisy, Bani Sulaim, Ghatafan, Murrah, Ashja'. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam buat parit besar. Sekitar 3.000 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan melawan 12.000. Bayangkan ya. Jumlah yang sangat sedikit, tapi tidak ada yang gak mungkin bagi Allah jemaah. Dengan tekad keimanan yang kuat, Allah Subhanahu wa taala memukul mundur barisan kaum musyrikin pada waktu itu. Jumlah bukan sebagai patokan kemenangan jemaah. Jumlah bukan patokan kau di atas angin, bukan. Banyak sekarang kaum muslimin yang beriman kepada Allah, tapi lihat pengamalannya bagaimana? Apa yang dia lakukan setelah mengikrarkan kalimat iman? Banyak yang tidak beriman kepada Allah, banyak yang cuma mengucapkan syahadat aja. Tapi keistiqomahan itu penting. Kenapa? Karena jumlah yang sedikit tadi ini, dari perang Khandaq tadi ini, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin pada waktu itu. Yang keempat, sejarah yang keempat, perang Hunain terjadi di 8 Hijriah jemaah. 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. 2 minggu setelah Fathul Makkah. Yang mana kaum muslimin pada waktu itu sudah di atas angin. 12.000 kaum muslimin, 2.000 dari kalangan orang-orang Quraisy yang mana mereka semangat berperang di perang Hunain ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum minallahi syai'a. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai banyak tempat. Dan di yaum Hunain, di hari Hunain, tak kalah suku Hawazin, demikian juga sebagian suku menentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz a'jabatkum kasratukum, yang mana kalian sombong dengan banyaknya kalian, kita akan kalahkan mereka. Apa yang terjadi jemaah? Terpukul mundur. Tapi karena semangat juangnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kasih pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kaum yang baik adalah orang-orang yang tidak akan pernah melupakan sejarah.
Ingatlah sejarah-sejarah tadi ini jemaah, agar memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang perjalananmu, kau butuh sekali asupan iman dari kau membaca sejarah-sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sejarah yang terakhir, mumpung kau di bulan Syawal, kita semua di bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dan pesankan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atsba'ahu syittan min Syawal. Barang siapa yang sudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian Nabi pakai kata summa, kemudian. Berarti apa? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di kelang, bisa digabungkan dengan Senin Kamis, bisa digabungkan dengan Daud, bisa digabungkan dengan Ayyamul Bid, bisa jemaah. Semua kemudian dibarengi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari jemaah. Tak banyak dia. 6 hari cuma. Sudah kita euforia merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kau bertakbir dan bersyukur kepada Allah dalam mencicipi hidangan-hidangan tadi, halal bihalal dan semuanya itu telah kita lakukan, summa atsba'u syittan min Syawal, barengilah puasa 6 Syawal. Apa rewardsnya? Apa bagian yang akan kita dapat dari janji Allah? Faka'annama siyamudar, seakan-akan kau berpuasa setahun penuh. Kenapa? Karena balasan itu akan dikali 10 kali lipat jemaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.